Oke, baik. Kita mulai materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang integral. Jadi, kemampuan akhir yang diharapkan ini nanti Anda akan memahami pengertian dan sifat integral dan juga dapat menyelesaikan permasalahan integral dengan menggunakan berbagai teknik integrasi. Ya, dengan menggunakan sifat ataupun menggunakan rumus ataupun menggunakan teknik integral yang ada. Ini juga nanti kita gunakan untuk menghitung luas bidang datar. Jadi aplikasinya dari integral itu. Ini materi umumnya dari integral. Jadi sifat dan rumus dasar, terus teknik substitusi ke bentuk dasar, teknik operasi algebra, integral fungsi irasional, integral parsial, dan mengubah integral menjadi bentuk pecahan parsial. Terus harusnya masih ada lagi nih. Ya, kalau di integralnya gitu, kalau di aplikasinya nanti kita akan mengenal penggunaan integral untuk menghitung luas bidang datar. Ya, pada dasarnya kita bisa nyatakan integral itu sebagai anti turunan. Jadi yang di sini nih dikatakan anti turunan itu karena begini. Kalau dulu sebelum UTS itu kan Anda belajar gini ya. Saya punya kalau ada fx sebut aja misalkan aja x kuadrat ditambah dengan 5 gini. Saya tahu fx, kemudian dari sini saya bisa dapatkan f aksen. F aksen itu apa? F aksen itu adalah turunannya. Ini yang kita sebut sebagai turunan. Jadi yang pertama, yang diketahui fungsinya. Dari fungsi ini, Anda menentukan turunannya. Nah, kondisi yang sekarang, yang terjadi itu kebalik. Yang diketahui itu turunannya. Maka, kita bisa mendapatkan fungsinya itu dengan cara mengintegralkan. Jadi makanya di sini disebut integral sebagai anti turunan. Karena yang diketahui sekarang adalah turunannya. Kita mau mencari fungsi. Kalau turunan kemarin kan dari fungsi, Anda diminta untuk menentukan turunan. Kalau ini kebalikannya. Kita punya turunan, Anda disuruh menentukan fungsi yang sebelumnya. Nah, dari konsep yang seperti itu, maka nanti untuk melihat apakah integral kita itu sudah benar atau enggak, maka Anda bisa lakukan dengan cara menurunkan kembali hasil integral tersebut. Kalau hasil integralnya ini kembali seperti fungsi semula, maka kita katakan bahwa hasil yang kita punya sudah benar. Tapi kalau ternyata Anda turunkan hasilnya salah, ya berarti masih ada yang salah di situ. Itu yang dikatakan sebagai integral anti turunan. Ya, definisinya karena memang dia anti dari turunan, kebalikan dari turunan. Kita sebut sebagai integral. Secara simbol penulisannya seperti ini. Jadi ini notasi yang seperti ini. Ada orang yang ngomong ini kayak cacing gitu. Ini notasi integral ini. Ini kita sebut sebagai notasi integral. Fungsi yang akan diintegralkan itu disebut integran. Terus dx-nya ini diferensial integrator. Berarti ini kita melihat pada variabel apa fungsi itu kita integralkan. Harusnya fungsi dengan variabelnya ini sama. Ya, harus gitu. Kalau ini fungsi x, di sini harus dx. Kalau ini fungsi u, maka di sini harus du. Kalau ini fungsi a, maka di sini harus dA, diferensial integrator. Terus f besar x itu adalah hasil integral ditambah dengan konstanta sembarang.
Konstanta sembarang itu konstanta yang karena integral ini merupakan kumpulan ya, kumpulan dari hasil turunan-turunan dari berbagai macam fungsi. Nah, hasilnya harus memuat konstanta sembarang. Nanti secara garis besar itu di integral itu kita punya dua sih. Jadi integral ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan integral tak tentu. Jadi penulisannya gini, integral dari f(x) dx. Di sini nanti hasilnya itu harus memuat c. Sebut aja ini adalah f(x) plus c. Ini harus memuat c ya. Terus yang kedua itu adalah integral tentu. Ini dua-duanya nanti kita akan pelajari. Kalau integral tentu bedanya dari notasi integral ini, pada notasi integralnya itu ada batas. Nanti hasilnya akan kita dapatkan menjadi FB dikurangi dengan FA. Tidak dalam variabel X lagi, tapi dari batasan-batasan yang ada. Nah, itu secara garis besar nanti. Ini rumusan dasar yang kita pakai untuk memperoleh integral ya. Ya, kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama, ini saya punya integral dari A dx, A kali dx, hasilnya sama dengan AX plus C, dengan A itu adalah konstanta. Jadi kalau saya mau mencari integral dari dx, ini kan masuk ke rumus nomor 1. Dalam hal ini nilai A itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah X ditambah dengan C. Kalau saya punya integral 2 dx, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 2x ditambah dengan C. Kalau saya punya integral sepertiga dx, Delvino, apa Delvino ada? Ya, Bu. Ya, hasilnya apa nak ini nak? Kalau saya punya integral sepertiga dx, apa hasilnya Delvino? Kurang paham, Bu. Kita tadi menggunakan rumus nomor 1. Ya, ini ya. Rumus nomor 1 itu menyatakan bahwa integral dari sembarang konstanta dx, maka hasilnya adalah sama dengan AX ditambah dengan C. Jadi ini saya beri contoh. Saya mau cari integral dari dx. Maka hasilnya ini kan berarti kita pakai rumus nomor 1 ya. Dengan nilai A-nya sama dengan 1. Maka hasilnya tinggal ngikuti aja. AX ditambah C, A-nya 1, berarti saya punya X plus C. Sehingga saat saya mau mencari integral dari 2dx, ini kita tetap pakai rumus nomor 1. Dengan A-nya ini sama dengan 2. Berarti hasilnya akan sama dengan 2x plus C. Nah, kalau saya sekarang punya integral sepertiga dx, apakah sepertiga itu merupakan konstanta, bilangan real? Iya apa enggak, Delvino? Sepertiga itu bilangan real apa bukan? Iya, mungkin, Bu. Loh, kok iya mungkin? Dia bilangan atau variabel? Sepertiga itu bilangan atau variabel, nak? Bilangan. Bilangan. Nah, bilangannya di sini kan dianggapnya sebagai konstanta, ya. Berarti hasil integralnya ini akan jadi apa, nah? Dengan menggunakan rumus ini kan, berarti kan ini integral dari konstanta dx. Berarti hasil yang kita dapatkan apa di sini, Delvino?
1/3 X plus C. Betul. Jadi Anda tinggal pakai dari rumusan yang ada. Pokoknya kalau konstanta, integral dari konstanta dx ataupun d apapun ya, maka hasilnya adalah konstanta dikalikan variabel tersebut. Jangan lupa plus c, karena kita bicara integral tak tentu. Coba, kalau sekarang saya punya ini. Nah, Riko bisa bantu saya, nak? Riko, kalau saya punya integral dari 0,45 dy, apa hasilnya, Riko? Riko? Oh, mic-nya rusak kalau gitu di sini aja. Oh iya betul. Jadi hasilnya adalah 0,45Y plus C. Jadi nggak peduli ya dia ya, konstantanya berapapun, boleh pecahan, boleh bulat, boleh juga negatif. Jadi misalkan kalau saya punya gini, min 50 DU. Siapa ini ya? Siapa ini? 1604201114. Wanli. Di sini soalnya terlihatnya cuma wa gitu. Wanli, berapa ini hasilnya, nak? Min 50U plus C. Oke. Nah, pokoknya tergantung ya dari variabelnya ya, nanti ngikuti. Kalau di sininya dx ya variabel keluarnya x, kalau dy ya y, kalau u ya u. Itu adalah penggunaan dari rumus yang pertama. Jadi integral dari sembarang konstanta, apapun konstantanya, boleh positif, boleh negatif, boleh bulat, boleh pecahan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri kalikan dengan variabelnya, jangan lupa plus konstanta. Ada pertanyaan dulu? Untuk rumus nomor 1. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Untuk rumus nomor 2. Rumus nomor 2 itu bilang bahwa kalau saya punya fungsi yang akan diintegralkan itu adalah x pangkat n dx dengan n-nya adalah bilangan real tapi tidak boleh sama dengan negatif 1, maka hasilnya akan sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 jangan lupa plus c. Jadi di sini kalau misalkan saya punya integral dari x pangkat 3 dx. Nah, ini berarti kita sedang menggunakan rumusan nomor 2. Di rumusan nomor 2 ini, kita punya ini adalah x pangkat n dengan n-nya dalam hal ini sama dengan 3. Kan tidak sama dengan negatif 1 ya, berarti bisa kita pakai rumus nomor 2. Nah, hasilnya akan sama dengan, Anda tinggal masukkan 1/3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 ditambah dengan C. Nah, ditambah dengan C. Atau kita dapatkan adalah 1/4 x pangkat 4 plus C. Itu kalau kita menggunakan rumus nomor 2. Nah, kalau saya punya yang integral gini, apakah Anda bisa menggunakan rumus nomor 1? Nah, kita lihat, kalau 1/x ini kalau saya tuliskan dalam bentuk x pangkat n, maka ini akan menjadi x pangkat negatif 1. Kalau x pangkat negatif 1, kita tidak bisa menggunakan rumus nomor 2. Kenapa? Karena tadi syaratnya n-nya tidak boleh negatif 1. Nah, kalau n sama dengan negatif 1, Anda pakai rumus mana? Kita pakai rumus yang nomor 5.
Maka di sini nanti hasilnya akan sama dengan ln X ditambah dengan C. Itu untuk penggunaan dari X pangkat N. Oke, ada pertanyaan dulu? Baik, kalau gitu Gusti. Gusti siapa ini? Fer, ya, Gusti Ya, saya, Bu. Ferdi. Bagaimana halnya kalau saya mau mencari integral dari akar X dx? Aduh, Bu. Itu pakai rumus yang mana, Bu? Kira-kira pakai rumus yang mana coba? Bingung saya, Bu, kalau akar, Bu. Kenapa? Bingung kalau udah akar, Bu. Ini bentuk akar itu kan Anda bisa tuliskan dalam bentuk perpangkatan ya. Iya apa enggak? Akar X, ini kalau saya tulis dalam bentuk X, bisa ditulis menjadi X pangkat berapa, Gusti? Kalau akar X, Kalau akar itu X pangkat berapa, nak? aduh, Bu, lupa saya, Bu. X pangkat setengah. Jadi kalau bicara tentang akar, akar itu tidak lain adalah X pangkat setengah. Ini kan kemarin materinya sudah ada pada saat bicara di perpangkatan itu. Oh, kalau min itu kalau posisinya di bawah ya. Ya nanti kita lihat bareng-bareng kalau yang posisi min. Kalau yang kayak gini ini, dia karena posisi sudah di atas X-nya, berarti pangkatnya tetap pangkat positif. Jadi akar itu pangkat setengah. Nah, Gusti, kalau sudah X pangkat setengah, kira-kira menggunakan rumus yang nomor berapa, nak? Berarti rumusnya yang nomor 5, bukan? Setengah, Bu. Nomor 5 ini kan seper X. X pangkat min 1. Nah, di sini ini X pangkat setengah, kan berbeda dengan yang di nomor 5. Kalau yang X pangkat setengah itu berarti pakai rumus nomor berapa? Nomor berapa, Gusti? Nomor 2, Bu. Nomor 2, betul. Dengan N-nya berapa? N-nya ini, Bu, setengah, Bu, ya. Iya, N-nya adalah setengah. Jadi kalau di rumus nomor 2 itu, Anda yang perlu tahu itu adalah berapakah nilai N. Karena apa? Karena hasilnya itu nilai N ini harus ditambah dengan 1. Jadi kalau dari sini saya tahu bahwa N-nya setengah. Sehingga integralnya akan menjadi apa, Gusti? 1/1 setengah plus 1. setengah plus 1, oke. Terus X pangkat X plus setengah plus 1, Bu. setengah plus 1, betul. Plus Jangan lupa C. plus C. Nah, ini dihitung. Jadi ini kalau dihitung 1 dibagi dengan 3/2, X pangkat 3/2 plus C. Ini berhubung 1 per, berarti ini Anda bisa ubah menjadi 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini adalah hasil dari integral akar X dx. Ini nanti kalau mau ngecek hasil saya benar enggak, coba diturunkan. 2/3 X pangkat 3/2, ini kalau saya turunkan, akan menjadi 2/3 dikalikan 3/2, X pangkat 3/2 dikurangi 1. Balik lagi menjadi X pangkat setengah. Jadi hasil Anda sudah benar yang di sini. Gitu ya. Kalau bentukan ini, kalau angka pangkatnya itu Anda sudah temukan, koefisien di depannya itu kebalikan dari pangkat. Jadi kayak gini, X pangkat 3/2, maka koefisiennya adalah 2/3. Jadi kebalikannya dari yang di sini. Oke, baik, lanjut ya. Kalau misalkan sekarang saya mau menentukan integral dari 1/x pangkat 3 dx. Ini siapa ini? Rifat.
tertulisnya di sini cuma Rifa titik-titik gitu ya. 1607200057. Yang merasa punya NRP itu 1607200057. Iya, Bu. Siapa ini? Rivaldi. Oh, Rivaldi, ya. Iya, Bu. Rivaldi, gimana untuk menyelesaikan soal yang seperti ini? Kira-kira nanti mau pakai rumus nomor berapa, nak? Itu pakai rumus nomor 2, Bu. Betul. Kalau mau pakai rumus nomor 2, berarti bentuknya harus kita ubah dulu. Diubahnya menjadi bagaimana, Rivaldi? Harus diubah menjadi X pangkat. X Iya, pangkatnya menjadi X pangkat berapa? X pangkat min Min 3. Betul. Jadi kalau posisi dia ada di bawah, Anda bisa naikkan, tapi pangkatnya itu berubah tanda. Kalau awalnya di sini misalkan pen ya jadi plus. Kalau ini plus gini berarti jadi min. Oke, kalau kita sudah dapatkan ini dengan menggunakan rumus nomor 2, hasil integralnya apa, Rivaldi? 1 per min 3 tambah 1. Betul. X pangkat min 3 plus 1. Jangan lupa Plus C. Iya. Ya, ini kita sederhanakan ya. Min 3 plus 1 itu negatif 2, berarti min setengah. Di sini X pangkat min 2 plus C. Ya, sampai sini sebenarnya ada benar, tapi karena kalau nanti ujian misalkan bentuk soalnya multiple choice, bisa jadi tidak ada jawaban ini. Tapi jawabannya itu bisa jadi nanti ditulisnya dalam bentuk gini, min setengah. Nah, X pangkat min 2 itu bisa ditulis menjadi 1/X kuadrat. Nah, bisa jadi nanti jawaban yang di sana seperti ini. Ya, bukan lagi X pangkat min 2. Oke. Iya. Lanjut sekarang. Misalkan nih, saya punya gini. Oke. Wisnu, bisa bantu saya, nak? Iya, Bu. Bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Kira-kira pakai rumus nomor berapa? Bingung ya? Berarti gini dulu. Rumus mana kok nggak ada yang akar-akar? Bingung, Bu. Ya, bentuk akar ini kita tuliskan dulu. Kalau dalam bentuk perpangkatan dia menjadi apa sih? Kalau tadi cuma akar X itu menjadi X pangkat setengah. Kalau sekarang akar dari X pangkat 5. Kalau dalam bentuk pangkat, ini akan menjadi X pangkat 5/2. Ya, ini yang perlu Anda ketahui ya. Jadi kalau tadi soal sebelumnya kan cuma ada akar X gitu aja. Kalau akar X itu X pangkat setengah. Tapi kalau kayak gini, akar dari X pangkat 5, maka kalau saya buat dalam perpangkatan, ini akan menjadi X pangkat 5/2. Nah, kalau sudah kayak gini, Wisnu, kira-kira dikerjakan dengan rumus nomor berapa? Pakai nomor 2 bisa ya, Bu? Pakai nomor 2, betul. Tapi sebelum Anda bisa gunakan rumus nomor 2, maka bentuk integral ini harus kita ubah dulu. Ubahnya bagaimana, Wisnu? X-nya Dibawa ke jadi atas. negatif ya? Jadi ini akan menjadi X pangkat berapa? Pangkat min 5/2. Min 5/2. Dx. Ya, sekarang dihitung berapa hasilnya. 1 per min 5/2 plus 1. X pangkat min 5/2 plus 1. Plus C. Plus C. Sehingga kita dapatkan hasilnya
Ini dulu aja yang dihitung. Min 5/2 ditambah 1 itu berapa? Min 4 ya. Min 4, min 5/2. Satunya jadi 2/2 berarti. Berapa? Min 5/2 ditambah 1. 5/2 itu kan 2,5 ya. Min 3/2. Min 3/2. Min 3/2. Nah, yang bagian di sini itu kebalikan dari pangkat. Jadi nanti kalau Anda hitung, ini akan menjadi min 2/3. Jangan lupa plus C. Anda boleh ngitung dari ini juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah pangkatnya ketemu, ini kebalikannya aja. Ya, oke. Sudah X pangkat ini sekiranya sudah. Sekarang saya coba mencari integral dari ini. Iqbal, kira-kira kalau saya mau cari integral itu, saya gunakan rumus nomor berapa? Nomor 4, Bu. Nomor 4 dengan A itu sama dengan 3. 3. Sehingga hasilnya ini akan sama dengan apa? 3 pangkat X plus ln 3 plus C. Plus ln 3. 3 pangkat X. Per ln 3 plus C. Betul. Ya, ini yang kita sebut sebagai fungsi eksponensial. Ya, fungsi eksponen. Jadi kalau punya 2 pangkat X, setengah pangkat X, sepertiga pangkat X, Anda menggunakan rumus nomor 4. Nah, yang 67 ini fungsi trigonometri. Sebentar, saya lihat yang lainnya ini fungsi apa ini dapatnya. Ini rumus-rumus dasarnya ya. Oh, ini juga 8 sampai 11 trigonometri ini juga ya. Ya, ini nanti kita coba bersama sambil jalan aja lah yang ini. Nah, selain dengan menggunakan rumus dasar itu tadi, untuk menyelesaikan integral itu Anda perlu 2 sifat ini, yaitu yang disebut sebagai sifat linearitas. Sifat linearitas itu menyatakan yang pertama, kalau saya punya konstanta dikalikan fungsi, maka Anda mengintegralkannya adalah konstanta bisa keluar dari integral, tinggal integral dari fungsi itu. Sebagai contoh ya, ini contoh yang di sini. Saya mau mengintegralkan 3x pangkat 5 dx. Maka di sini ini yang sebagai fx-nya. 3 ini konstanta. Oleh sebab itu 3 bisa keluar dari integral. Kemudian Anda tinggal mengintegralkan. Integral dari x pangkat 5 dx. Apa integral dari x pangkat 5? Kita akan dapatkan ini menjadi, kan kalau integral itu pangkatnya naik, kalau turunan kan turun, makanya turun. Ini kan jadi plus 1 pangkat 6. Berarti di sini adalah 1/6, jangan lupa plus C. Jadi 3 dikalikan 1/6 kita bisa sederhanakan menjadi setengah X pangkat 6 plus C. Nah, ini adalah sifat linearitas yang pertama. Jadi kalau Anda punya sebuah konstanta dikalikan fungsi, jangan bingung, konstantanya sudah dikeluarkan aja dari integral. Anda tinggal menyelesaikan integral dari fungsi tersebut. Terus yang kedua, sifat linearitas kedua. Kalau ada beberapa fungsi di mana hubungannya itu penjumlahan atau pengurangan, maka untuk menyelesaikan integral dari fungsi tersebut, Anda tinggal integralkan masing-masing fungsi. Jadi contoh kalau saya punya ini ya, integral dari 1/x plus akar x min 3, misalkan gini. Nah, kalau ketemu gini, jangan dipersulit dengan apa? Saya lihat itu anak-anak kalau sudah ada pembagian gini, ini yang dilakukan disamakan penyebutnya.
Enggak jadi apa-apa, nanti tambah susah gitu. Kalau sudah ada fungsi-fungsi di mana hubungannya itu adalah penjumlahan atau pengurangan, Anda bisa selesaikan ini menjadi integral dari masing-masing fungsi yang ada. Ini akar X itu kan saya ubah menjadi X pangkat setengah ya. X dikurangi dengan integral 3 dx. Nah ini Anda integralkan, ini rumus dasar semua. Jadi ketemunya menjadi ln X ditambah itu X pangkat setengah ditambah 1 jadi 3/2. Jadi koefisien di depannya adalah 2/3 dikurangi dengan 3X plus C. Ini sifat linearitas yang kedua. Sifat linearitas itu cuma 2. Jangan ditambah-tambahi maksud saya. Kalau nanti kita punya ini bentuknya dikalikan gini, ini tidak sama dengan integral dari fx dx kalikan dengan integral gx dx. Tidak sama ya. Jadi tidak bisa Anda buat dengan seperti ini. Salah, karena linearitas ngomongnya hanya penjumlahan dan pengurangan. Itu yang perlu diingat. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, di latihan ya. Bentar. Yuk, kita sekarang coba latihan bersama-sama sambil melihat beberapa rumusan yang ada tadi ya. Jumlah pesertanya berapa tuh ini? Kok sampai Riko, balik Riko lagi sudah 76. Oh ya sudah ber-6 ini aja, muter aja berarti ini nanti. Oke, enggak apa-apa. Saya mulai dengan yang pertama. Riko, bisa bantu saya nak? Kalau saya punya integral dari, misalkan aja ya, 4x min 1/x kuadrat dx. Gimana Riko? Apa hasilnya ini Riko? Kalau mic-nya bermasalah Riko bisa chat ya. Nanti saya baca dari chat yang ada. Gimana Riko? Riko masih di sini? Oh, agak bingung dengan soalnya. Jadi, ya ini kalau sudah bentuknya sudah banyak kayak gini, maka Anda bisa gunakan sifat linearitas tadi. Jadi ini kan hubungannya kan penjumlahan ya, penjumlahan pengurangan. Berarti sebenarnya Anda tinggal mengintegralkan masing-masing. Gini, terus dikurangi dengan integral dari 1/x kuadrat dx. Nah, sekarang dicari masing-masingnya. Integral dari 4x dx. Oh ya, enggak apa-apa yang ini ya, sering keluar ke tendang sendiri karena bermasalah dengan jaringan. Enggak apa-apa, nanti masuk lagi berarti. Ayo Riko, satu-satu ini sekarang. Integral dari 4x dx apa nak? Kalau menggunakan dari
sifat linearitas lagi, 4-nya ini bisa keluar. Ini kalau saya buat panjang ya, jadi 4, terus X dx. Dikurangi integral dari ini. Kalau mau pakai rumus nggak bisa dibuat dalam bentuk sepergini, tapi harus dibuat dalam bentuk X pangkat. X pangkatnya menjadi X pangkat min 2. Nah, ayo Riko, berapa hasilnya sekarang? Integral X dx. X dx itu berarti X pangkat 1. Berapa Riko? Gimana Riko, sudah ketemu? Iya, pakai rumus nomor 2, betul. Nah, pakai rumus nomor 2 berarti apa hasilnya? Ini 4, integral X dx. Apa jadinya? Jadi integral dari X pangkat 1 dx. Gimana Riko? Apa nak dapatnya nak? Integral dari X pangkat 1 dx. Integral dari X dx itu. Pakai rumus nomor 2. Dengan N-nya berarti sama dengan 1. Sehingga rumusnya hasilnya apa ini? Bisa ditulis di chat Riko. Apa hasilnya? Apa masih kesulitan, nak? Riko masih kesulitan? Riko masih gabung di sini kah? Halo, Riko? Apa masih gabung di sini? Oh, itu hasilnya. Apa itu? 4 kali setengah kali X kuadrat min sepermin 1. Berarti min, susah ngetiknya. Ya, X pangkat min 1. Gini ya. Plus C. Ya, betul, betul. Jadi ini kita pakai rumus nomor 2 dengan N-nya sama dengan 1, berarti kan 1 plus 1 jadi 2, ini kebalikannya menjadi setengah. Ini juga gitu, X pangkat min 2, hasil integralnya min 2 ditambah 1, jadinya min 1. Min 1 berarti koefisiennya jadi min 1. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat plus X pangkat min 1, Anda bisa ubah menjadi 1/X. Ditambah dengan C. Nah, betul ini, sudahan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, baik. Kalau enggak ada, lanjut ya. Sekarang kalau saya punya integral dari E pangkat X ditambah dengan 5 pangkat X dx. Ya. Rivaldi ya tadi ya? 1607-20057. Iya, Bu. Rivaldi. Rivaldi, bagaimana ini kalau menyelesaikan integral seperti ini? Mungkin sama kayak punyanya Riko tadi, Bu. Dikalikan satu-satu dulu. Iya, betul. Harus diintegralkan satu-satu. Jadi, cara panjangnya gini ya. E pangkat X dx ditambah dengan integral 5 pangkat X dx. Nah, sekarang dicari integral dari E pangkat X dx. Hasilnya apa? E
EX, E pangkat X. ya E pangkat X. Terus integral dari 5 pangkat X, apa hasilnya, Nak? 5X plus 1. Ini konstanta pangkat variabel. Bukan, kalau tadi yang itu kalau variabel pangkat konstanta. Jadi kalau X pangkat 5, nanti jadinya hasilnya adalah 1/6 X pangkat 6. Tapi kalau ini konstanta pangkat variabel. Kalau yang tadi di rumus itu nulisnya adalah A pangkat X dx. Apa hasilnya tadi, Rivaldi? Masih ingat enggak? Bentar Bu, saya lihat PPT lagi Bu. Ya, boleh. Apa tadi? Apa tadi? Kalau yang di sini hasil integralnya apa sih? Itu ini Bu. AX per ln A. Plus C 1. ya. Plus C, ya plus C. Dalam hal ini berarti kalau yang ini A-nya berapa? A-nya 5. A-nya 5. Berarti tinggal dimasukkan yang ke sini. Sehingga hasilnya akan menjadi Iya, 5X per 5 pangkat X. Iya, 5 pangkat X per apa? ln 5. Ln 5. Ya, kalau sudah nggak ada lagi ya di C. Plus C. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk menyelesaikan integral di mana dia terdapat beberapa suku yang bersama-sama. Nah, kalau terdapat beberapa suku yang bersama-sama, hubungannya adalah dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, maka Anda bisa integralkan masing-masing bagian. Akan dapat hasil yang seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke teknik integrasi. Jadi ada yang disebut dengan teknik mengubah bentuk dasar dengan substitusi. Nah, enggak usah ini dulu, saya mau yang sederhana dulu aja. Jadi misalkan gini. Ya. Kalau tadi saat saya punya integral dari E pangkat X dx, maka hasilnya adalah E pangkat X plus C. Nah, bagaimana halnya kalau saya punya integral dari E pangkat 4X dx? Apakah rumus ini bisa langsung kita gunakan? Bisa apa enggak, Iqbal? Bisa, Bu. Bisa langsung dipakai. Ya, kalau Ya, di bisa. rumus kan kelihatan gini. Ini diferensialnya itu X, variabel yang di sini cuma X saja, enggak ada macam-macamnya. Tapi kalau dari yang akan kita selesaikan ini, diferensialnya dalam X, tapi pangkat dari eksponennya itu adalah 4X. Nah, ini dengan ini apakah sama? Beda. Beda. Berarti kalau sudah beda gini, rumus ini tidak bisa kita gunakan secara langsung. Jadi rumus ini hanya berlaku kalau saya mau mencari integral dari E pangkat sesuatu, D sesuatu. Gitu. Jadi yang di sini pangkat dan diferensialnya itu harus sama. Nah, karena di sini belum sama, maka yang bisa Anda lakukan itu adalah, tapi ini kan sudah mirip-mirip ya sebenarnya, cuma kalau yang ini X,
di sini 4X dengan diferensial yang sama. Maka dengan kondisi yang seperti ini, Anda coba mengubah variabelnya dengan cara memisalkan. Variabel yang ada ini kita ganti ke variabel baru. Sebut saja misalkan saya ambil variabelnya adalah A. Jadi saya lakukan pemisalan. A itu sama dengan 4X. Kalau variabelnya saya ubah dalam A, maka diferensial integratornya juga harus diubah dalam A. Dapatnya dari mana? Ya kita turunkan. Jadi DA per DX, turunan A terhadap X, turunan dari 4X itu adalah 4. Atau dengan kata lain saya punya DA itu sama dengan 4DX. Di sini yang diperlukan cuma DX. Berarti dari DA sama dengan 4DX, saya akan dapatkan bahwa DX itu sama dengan 4-nya dipindah ke ruas kiri, menjadi 1/4 DA. Sehingga dari sini, setelah kita dapatkan pemisalan yang ada, Anda masukkan ke dalam soal yang ada ini, dengan pemisalan yang kita punya. Jadi saya dapatkan E pangkat 4X-nya tadi dimisalkan dengan A, DX-nya kita dapatkan adalah 1/4 DA. Nah ini 1/4-nya karena konstanta bisa keluar. Jadi E pangkat A DA. E pangkat A DA ini bisa langsung gunakan rumus. Karena sudah sama. E pangkat sesuatu, D sesuatu gitu kan. Jadi di sini tapi variabelnya dalam A. Sehingga hasil yang akan Anda dapatkan itu adalah 1/4 E pangkat A ditambah dengan C. Berarti sampai sini? Enggak. Kenapa? Karena variabel kita dalam X. Hasilnya ini masih dalam A. Jadi harus Anda kembalikan. Menjadi 1/4 E pangkat dengan A-nya adalah 4X. Ditambah dengan C. Nah, itu adalah hasil yang kita peroleh. Ini yang disebut dengan teknik substitusi menjadi bentuk dasar. Jadi yang kita gunakan disubstitusi dulu sehingga dia menjadi rumusan dasar. Coba satu soal lagi. Misalkan saya punya ini. Kira-kira diselesaikan dengan apa? Boleh dipikir-pikir dulu ya. Apakah bisa langsung gunakan rumus dasar? Bagaimana Iqbal? Apakah yang kayak gini ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus dasar? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tapi kira-kira kalau misalkan saya melakukan substitusi, dia bisa menjadi bentuk dasar apa enggak? Bisa. Lihatnya dari mana sih? Anda lihat ini loh. Ini ada suatu fungsi pangkat konstanta. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari rumus dasar itu bisa masuk ke suatu fungsi pangkat konstanta. Nah, tapi kan rumusnya gini ngomongnya. Ini 1/n plus 1, X pangkat n plus 1 ditambah dengan C. Nah, yang Anda punya di sini sekarang itu kan bukan cuma X, tapi
10x min 3 dipangkatkan 20. Nah, kira-kira bagaimana ini cara menyelesaikannya, Iqbal? Supaya yang ini bisa pakai rumus, berarti yang ini tadi, yang panjang ini Anda misalkan dalam satu variabel baru, gitu ya. Gimana, Iqbal? Tujuannya mau pakai rumus ini, x pangkat n dx. Iqbal apa masih di sini? Pakai permisalan ya, Bu. Iya, boleh pakai pemisalan. Apa yang dimisalkan? 10x 10x saja min 3. atas. Memisalkannya jangan separuh-separuh, nggak selesai nanti. Yang dimisalkan ini semua. Karena apa? Tujuannya lo mau menjadikan ini sebagai variabel tunggal pangkat 20 berarti nanti. Berarti 10x min 3 ini harus kita misalkan dalam satu variabel baru. Nah, dari sini cari turunannya. Ini turunannya adalah DU. 10x min 3, kalau diturunkan jadi apa? Jadi 10. 10. Jangan lupa DX ya. Ya, 10. 10 DX. Sehingga kalau dari sini saya bisa dapatkan DX-nya sama dengan apa? Apa, Iqbal? Kalau DU itu sama dengan 10 DX, maka DX itu akan sama dengan apa? 10 DU. Nah, dari pemisalan dan juga turunannya ini, maka integral yang di sini ini bisa kita tuliskan kembali. Menjadi apa? Integral dari apa, Nak? Tadi sudah dimisalkan 10x min 3 sama dengan U. Berarti ini nulisnya apa, Iqbal? U pangkat 20. Betul. Dengan dx-nya adalah 1/10 DU. 1/10 DU. Nah, ini konstanta. Coba dikeluarkan aja dari integral. Jadi yang kita punya tinggal integral U pangkat 20 DU. Diselesaikan dengan apa? Pakai rumus yang saya beri kotak ini. Dengan N-nya itu sama dengan 20 variabelnya dalam U. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 1/10 kali apa, Iqbal? U per 21. U pangkat. U pangkat 21 maksudnya? Ya. Terus? Plus C. Terus C lah ininya kemana, Nak? Itu jadi U per 21, Bu. Oh, per 21. Oh, nulisnya gitu ya langsung ya. Ya. Ya, saya terus di sini ya. 1/21 U pangkat 21 ditambah dengan C. Berarti sampai sini? Apakah berhenti sampai di sini, Iqbal? Enggak, Bu. Enggak, harus diapakan? Harus kembalikan lagi ke X. variabel X. Berarti jadinya apa? 1/10. Sudah saya kalikan. 1/210. Ya. Terus? X pangkat 21 plus C. U-nya apa, Nak? U-nya lihat lagi dari pemisalannya. 10x min 3. Nah, jadi dilihat lagi ke sini. Jadi dikembalikannya ya sesuai dengan pemisalan loh ya. Kalau tadi pemisalannya itu U-nya sama dengan 2X gitu aja, ya berarti nanti di sini hasilnya 2X. Tapi kan ini tadi dimisalkan U-nya itu 10X min 3, berarti saat ngembaliin ya dikembalikan yang sama. Pangkatnya tidak berubah. Nah, ini dia. Bagaimana? Sudah cukup jelas?
Ada yang masih belum jelas sampai di sini? Coba satu lagi kalau gitu. Kalau nggak ada suaranya gini saya nggak tahu soalnya. Sudah cukup jelas tak kurang jelas tak? Kalau sekarang integralnya gini. Cukup jelas, Bu. Jelas. Oke. Sudah kalau kayak gini. Sebentar ya. Oke, kalau saya punya integral seperti ini, Wafi, ya benar ya? Only, Bu. Wanli, maaf. Wanli, gimana cara menyelesaikannya? Gimana Wanli? Halo Wanli, bisa di-unmute dulu nak? Nah, ayo. Kalau masih bingung nggak apa-apa disampaikan ya, jangan diem aja. Kalau diem aja kan saya nggak ngerti Anda ini ngapain gitu. Jadi nanti bisa saya bantu dengan sedikit-sedikit gitu loh. Gimana Wanli? Halo? Ya, Bu. Gimana nak? Masih bingung sama akarnya, Bu. Sama Akar 2x akarnya. plus 1. Kalau ketemu akar gini berarti ini bisa diapakan sih? Dibuat dalam bentuk pangkat. Itu pangkat berapa akar itu tadi? Pangkat berapa Wanli? Pangkat 1, Bu. Kalau satu nggak akar, nah. Kalau satu ya biasa. Kalau akar itu pangkat berapa tadi? Pangkat? Setengah, Bu. Setengah, Seperdua. betul. Nah, kalau kayak gini sudah ada bayangan mau diapain? Diapakan ini Wanli? Kayak tadi ya, kalau sudah ada pangkat-pangkat gini, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah menjadikannya posisinya di atas. Kalau posisinya di atas menjadi pangkat berapa, Wanli? Pangkat berapa, nak? Pangkat berapa, Wanli? Kalau saya Min punya setengah, Bu. min setengah, nak. Nah, sudah kalau sudah kayak gini mau diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan apa, Wanli? Ini hampir sama ya seperti soalnya Iqbal tadi ya. Kalau Iqbal fungsi pangkat berapa tadi? 20. Kalau yang ini fungsi pangkat min setengah. Jadi hampir sama dengan punya Iqbal tadi. Gusti mungkin bisa bantu Wanli. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, bisa bantu nak. Kira-kira ini kalau mau diselesaikan, ini apa yang harus kita lakukan? Ini pakai anu ya, Bu. Rumus
Integral yang nomor 2 juga ya, Bu? Betul, pakai integral nomor 2, tapi tidak bisa digunakan secara langsung. Kenapa? Kalau yang di nomor 2 tadi kan rumusannya integral X pangkat N dx. Nah, ini variabel di sininya tunggal ini. Hasilnya 1/n+1 X pangkat N+1, jangan lupa plus C. Ya. Nah, sebelum Anda menggunakan rumusan nomor 2, maka apa dulu yang harus dilakukan di sini, Gusti Ferdi? Ini dipakein permisalan juga, Bu. Betul, harus dengan pemisalan. Kita misalkan, apa yang mau dimisalkan, Nak? Itu, Bu. Apa? 2x plus satunya, Bu. 2x plus 1, mau dimisalkan dalam variabel apa? Samain aja deh, Bu. Apa? Jangan C lo ya. C nanti Enggak, ada konstanta soalnya. Mau apa? Y. Boleh. Y Enggak. sama dengan 2x plus 1. Terus, apa yang harus kita lakukan di sini? Cari turunannya. Heeh. dy sama dengan apa turunannya 2x plus 1? 2x ya, Bu. Nggak ada x-nya. Kalau turunan kan pangkatnya turun. Ini x pangkat 1 Dua. turun berarti x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Berarti 2 dx. 2 dx, Ya, Bu. dx-nya jangan lupa karena dx-nya itu kita perlukan. Nah, dari sini dx-nya sama dengan apa? Sama dengan apa, Gusti? Kalau 2 dx sama dengan dy, maka dx akan sama dengan apa, Nak? Kalau 2D. Nggak dengar saya? Tadi, Bu, kalau 2dy gimana? Itu loh, yang saya Setengah tulis di dy. situ itu. Oh, Kalau 2 dx itu sama dengan dy, maka dx-nya sama dengan apa? 2 juga berarti, Bu. Masa sama dengan 2? Ini loh, ini ada duanya. Duanya ini saya mau pindahkan. Berarti dia akan sama Oh. dengan apa? Setengah, Bu. Setengah apa? Setengah apa? Setengah dy. Setengah dy. Setengah dy. Nah, dari hasil ini, sekarang substitusikan. Apa hasilnya, Gusti? Dari substitusi tadi, dari pemisalan yang diberikan. 2x plus 1. Di sini tadi dituliskan dimisalkan dalam Y. Berarti ini saya harus nulisnya bagaimana, Nak? Anu, Bu. Setengah dy ya, Bu. Setengah dy. Ini ya dulu. Nulisnya dari Kok depan bingung ya, dulu. Bu? Bentar dulu. Depan dulu nulisnya gimana? Agak keras, Nak. Suaranya kok tambah lama, tambah kecil, tambah kecil. Halo? Ya, Nah, iya dah. Berarti apa? 2x plus 1 ya, Bu? 2x plus 1-nya kan sudah dimisalkan. Dimisalkan dalam Y. Berarti sini saya nulisnya apa ini? Y pangkat min setengah, Bu. Iya. Ini loh, Nak. Tadi kan ini ada pemisalan. Pemisalan itu fungsinya mau ganti yang variabel X itu dalam variabel yang baru. Jadi kalau tadi saya memisalkan Y itu sama dengan 2x plus 1, berarti yang kalau di sini tadi bacanya 2x plus 1 ya gantikan dengan variabel yang baru, yaitu Y. dx-nya diganti apa ya? Dilihat tadi. Dari Y sama dengan 2x plus 1. Oh, saya peroleh dx itu sama dengan setengah dy. Masukkan ke sini. Setengah dy. Begini. Gimana, Gusti? Halo, Gusti masih di Ya, Bu. sini? Masih, Bu. Masih. Coba Oke. memahami saya, Bu. Iya. Kalau saya kurang pelan ngomongnya bilang ya, maksudnya kalau saya kecepatan gitu. Enggak, Bu. Terus, kalau sudah kayak gini, nah, apa yang harus kita lakukan? Ini ada konstanta ya.
Setengah itu kan konstanta. Keluarkan aja dari integral. Jadi yang kita punya Y pangkat min setengah dy. Itu min setengah ya maksudnya. Ya, sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sejauh ini? Terus, Gusti lanjutannya bagaimana? Berapakah hasil integral dari Y pangkat min setengah dy? Jadi itu Bu. Satu per min setengah plus 1 ya Bu. Betul. Terus? 1 terus X-nya itu setengah, X-nya itu min setengah Ini plus Y, 1. nak. Y Oh iya, min Y. setengah plus 1. Y-nya itu min setengah plus 1 plus C. Plus C. Ya, ini kalau saya sederhanakan, saya punyanya jadi setengah. Saya lihat dari pangkat aja ya. Min setengah plus 1 berapa, nak? Setengah. Berapa? Min setengah plus 1 setengah jatuhnya. Setengah. Berarti koefisien di depannya ini berapa? Ini setengahnya kan koefisien yang tadi. Ini loh koefisien dari Y pangkat setengahnya berapa berarti di sini? Kebalikan dari setengah itu 2. Yes. Nah, selesai sampai sini kah Gusti? Iya Bu, udah Bu kayaknya Bu. Selesai. Loh, soalnya lo dalam variabel X, nak. Jawabanmu kok masih variabel Y? Boleh tak begitu? Enggak boleh. Jadi harus dikembalikan lagi dari variabel Y kembalikan ke variabel X. Bagaimana caranya? Ya cek pemisalan. Berarti akan menjadi apa, nak? Menjadi apa, Gusti? 2X plus 1-nya itu Bu. 2X plus 1 apa? Halo, saya kok gak dengar saya suaranya? 2 plus 1. Terus apa? 1 kali setengah plus C ya Bu. 2X plus 1 terus? Terus 1 kali setengah 1 pangkat setengah plus C ya Bu. Kok ada satu lagi itu dapat dari mana sih? Ini Kan Bu. ini cuma kamu Aduh, menggantikan bingung aku Y-nya ya. saja, toh, nak. Ini kan hasilnya Y pangkat setengah plus C. Setengah kali 2 itu kan 1 nggak usah ditulis sudah. Y pangkat setengah plus C. Y-nya yang kamu ganti dalam variabel X. Gimana? Hasilnya Y itu kan sebenarnya gini loh, kamu tinggal nulis aja Y pangkat setengah plus C, tapi Y-nya gantikan dengan pemisalan yang ada. Sehingga saya akan punya 2X plus 1 pangkat setengah ditambah dengan C. Jangan ditambah-tambahi lagi. Hasilnya tadi cuma Y pangkat setengah plus C. Kita cuma mensubstitusi balik dari pemisalan yang ada. Gimana, Gusti? Iya Bu. Iya Bu. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Iya Bu, bisa Bu. Yang lainnya bagaimana? Apakah sampai sejauh ini bisa dipahami? Ya, kalau diem saya anggap bisa loh ya. Nggak ada komentar kok. Oke, baik. Saya tambahi satu
teknik integrasi lagi enggak apa-apa ya? Enggak pusing ya? Ya, semoga enggak ya. Saya tambah satu teknik integrasi, yaitu operasi yang pembagian aja. Nah, gini. Nah, operasi pembagian ini, teknik pembagian itu kita gunakan jika integrannya itu berbentuk pembagian P per Q. Dengan P dan Q-nya ini adalah polinomial dalam variabel X, polinomial atau ini ya, atau suku banyak, dengan derajat yang atas itu lebih besar atau sama dengan derajat yang bawah. Jadi contoh seperti ini, sebentar, saya langsung ke contoh aja ya untuk teknik pembagian. Kalau dirasa saya ngomongnya kecepatan, diingetin ya. Kok nggak bisa ini? Bentar. Jadi kapan teknik pembagian itu kita gunakan? Itu jika saya punya integrannya itu berbentuk seperti ini, misalkan aja ya. Saya punya integral dari X kuadrat. Ini saya matikan dulu. Jadi saya punya integral dari X kuadrat, saya bagi dengan X min 1 dx, misalkan seperti ini. Jadi kita punya dua-duanya, bentuknya dia pembagian, terus dua-duanya ini merupakan fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu fungsi yang X pangkat N ini. Yang kayak tadi ya, X pangkat N. X kuadrat, bla bla bla, dan terusannya ke belakangnya. Terus secara umumnya itu X pangkat N, AX pangkat N ditambah dengan BX pangkat N min 1 ditambah dengan CX pangkat N-2 dan seterusnya. Itu fungsi polinomial. Terus diketahui di sini yang atas derajatnya 2, yang bawah derajatnya 1. Karena derajat atas itu lebih besar daripada derajat 2, maka untuk menyelesaikan integral ini, Anda harus lakukan dengan pembagian terlebih dahulu. Nah, teknik pembagiannya begini. Jadi ini saya tuliskan dalam pembagian berekor. X kuadrat saya bagi dengan X min 1. Anda cukup lihat pada bagian pangkat tertingginya saja. Jadi ngelihatnya gini, berapa saya kalikan X supaya jadi X kuadrat. Jadi berapa kali X supaya jadi X kuadrat? Ya berarti pengalinya adalah X. Nah, hasil ini kita kalikan secara keseluruhan di sini. Jadi X min 1 dikalikan dengan X. Saya punya jadinya X kuadrat dikurangi dengan X. Kemudian ini kita kurangkan. Kalau mengurangkan harus pada pangkat yang sama ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. Ini harus 0, harus hilang. Terus ini tidak ada, berarti 0 dikurangi dengan min X. 0 dikurangi dengan min X, maka hasilnya adalah plus X. Terus Anda cek, apakah derajat yang di sini sudah lebih kecil daripada pembaginya. Ini derajat 1, pembaginya derajat 1. Masih sama. Kalau masih sama berarti harus dilakukan pembagian lagi. Berapa dikalikan X supaya hasilnya sama dengan X. Berarti ini adalah 1. Ditambahkan. 1 dikalikan ini semua. X min 1. Kurangkan. Ini 0. 0 dikurangi dengan min 1 hasilnya adalah 1. Berhenti sampai sini? Ya, karena apa?
Ini polinomial derajat 0, yang di sini pembaginya polinomial derajat 1. Berarti sudah lebih kecil. Nah, dari hasil ini, fungsi x kuadrat min x dibagi dengan x min 1 dx itu bisa kita tuliskan menjadi, ini yang bagian di atas ini ditulis dulu, x plus 1, terus ini karena positif, ditambah dengan ini sisanya, 1 dibagi pembaginya yang ada, x min 1 dx. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi lihatnya hanya pada derajat tertinggi ya, dari masing-masingnya, dari pembilang ataupun dari penyebut. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini bisa kita lanjutkan. Jadi ini integralnya diintegralkan masing-masing. Integral x itu adalah setengah x kuadrat. Integral 1 dx itu adalah integral hasilnya sama dengan x. Nah, yang ini Anda selesaikan. Apa hasilnya ini? Ini kita selesaikan dengan teknik substitusi. Jadi ini mau dibawa ke seper X ya. Berarti saya misalkan U sama dengan X min 1. DU itu akan sama dengan DX. Berarti integral dari seper X min 1 DX ini sama dengan integral dari seper U DU. Integral seper U DU hasilnya adalah ln U plus C. Jadi, kalau saya kembalikan lagi, ini hasilnya akan sama dengan setengah x kuadrat plus x ditambah dengan ln U. U-nya apa? U-nya adalah x min 1. Berarti ln dari x min 1, jangan lupa ditambah dengan C. Ini teknik pembagian. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, kalau tidak ada, coba ya satu soal lagi. Satu soal lagi dicoba sama-sama yuk. Misalkan saya punya gini. Kira-kira diselesaikannya bagaimana? Delvino bisa bantu saya, Nak? Delvino? Ya, Bu. Nah, kira-kira ini harus diselesaikannya bagaimana? Langkah awalnya ya. Tadi kalau saya punya polinom, dibagi polinom, derajatnya itu lebih, yang atas derajatnya lebih besar atau sama dengan derajat yang bawah, maka langkah awalnya harus diapakan, Delvino? Dilakukan apa, Nak? Kurang paham, Bu. Tadi aja, Bu. Putus-putus soalnya. Oh, putus-putus. Oke. Wisnu? Halo, Wisnu ada? Iya, Bu. Nah, ini langkah awalnya harus diapakan, Nak? Kira-kira. Jadi ini polinom ya, sama-sama polinom, derajatnya ternyata sama. Kalau derajat sama berarti langkah awalnya dilakukan dengan apa? Apa ya? Yang barusan kita bicarakan ini tadi loh. Dilakukan dengan apa?
Apa, Nak? Pembagian. Oh, iya. Ya, tadi Aku waktu masih saya kurang paham menjelaskan yang sebelumnya sih, Bu. kenapa? Masih kurang paham yang sebelumnya itu, teori Kok yang sebelumnya pembagian. yang pembagian ini kan baru sana. Iya, saya masih belum paham memahami yang tadi, Mas. Oh, belum memahami. Tadi kok ditanya ada pertanyaan nggak tanya? Berusaha anu sih, Bu. Oh, Coba ya sudah saya jernih. hapus jadinya, sudah nggak bisa menjelaskan yang tadi. Ya wes, Iqbal aja deh. Iqbal, paham apa enggak yang model pembagian ini, Iqbal? Paham, Bu. Oh, oke, sip. Gimana berarti cara melakukan pembagiannya? 1 dikali X kuadrat. Yuk. Ini berarti di sini 1 ya. Kan gini berarti. Lihatnya yang paling derajat paling tinggi dari masing-masingnya yang di luar. Jadi berapa saya kalikan X kuadrat hasilnya sama dengan X kuadrat. Oh 1 Bu. Ya berarti kemudian dapat 1 ini kalikan dengan yang bagian penyebut. Berarti ini menjadi X kuadrat plus 4. Terus diapakan ini Iqbal? Dikurangi. Dikurangi. Hasilnya menjadi Min 3. min 3, betul. Nah, ini karena derajatnya sudah lebih kecil daripada X kuadrat, sudah berhenti. Sehingga integral yang di sini akan berubah menjadi apa, Nak? Apa, Iqbal? Hasil integralnya yang atas ini 1. Ini karena min berarti dikurangi ya. Dikurangi 3 per penyebutnya. X kuadrat plus 4. Nah, ini bentuk dari hasil pembagiannya. Nah, sudah. Ini integral 1 apa, Iqbal? Integral 1. Apa integral 1 dx? X. X, betul. Ini konstanta ada 3 boleh keluar. Integral dari 1/x kuadrat plus 4. Nah, ini tadi ada di rumusan dasar ya. Sebentar, saya tak ke rumusan dasar. Nanti papanya kecorek-corek ya, tapi jadinya. Bentar, ya, kita lihat ke rumus. Mana tadi rumus? Nah, ini dia. Oh, ini. Rumus nomor 16. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi kalau saya punya integral dari dx per a kuadrat plus e kuadrat, boleh dibolak-balik karena plus, maka hasilnya akan sama dengan 1/a arkes tangan x per a ditambah dengan c. Jadi integral ini 1/x kuadrat plus 4 itu sebetulnya adalah rumusan di nomor 16, ini dengan nilai A-nya itu sama dengan 2. Jadi ini yang nanti depannya nanti aja saya tuliskan. Ini saya bisa tulis menjadi gini. 1/x kuadrat plus 2 kuadrat. Pakai rumus nomor 16. Loh, Bu, itu kan A kuadrat plus E kuadrat. Enggak apa-apa, karena plus itu boleh nulisnya bolak-balik. Sehingga hasil yang kita peroleh Anda tinggal lihat pada bagian kanan. Menjadi 1/a, jadi 1/2 arkes tangen X per A. X per 2 ditambah dengan C. Jadi pakai rumus yang nomor 6 ini ya. Integral dari dx dibagi a kuadrat plus x kuadrat untuk menyelesaikan integral dari 1/x kuadrat plus 4. Nah, ini jadi hasil integralnya nanti kita dapatkan yang seperti itu tadi. Sebentar, saya tak ke tempat kosong. Nah, supaya kelihatan. Secara keseluruhan hasil integralnya akan menjadi X ini min 3, berarti ini X dikurangi dengan 3 kali ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana, sampai di sini? Apakah
Ada yang ditanyakan? Nanti sambil dipahami sedikit-sedikit, dilihat-lihat lagi. Soal-soal yang di slide itu belum saya kerjakan sama sekali ya. Kita tadi ngerjakan soalnya enggak di slide. Jadi soal yang ya ini aja saya langsung ingat ya, itu yang dikerjain. Nah, saya minta Anda latihan, karena kalau integral itu kalau nggak latihan ya nggak bakal bisa gitu. Karena integral itu harus latihan, nggak bisa cuma Anda membaca saja apa yang saya tulis gini, ini nggak bisa kalau di integral. Oleh sebab itu, nanti silakan soal-soal yang ada